Bismillahirrahmanirrahim. Mohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ibadatud du'a, ibadah berdoa kepadanya. Karena mulianya doa ini, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berdoa. Kemudian Allah jamin akan dikabulkan. Selanjutnya mengancam mereka yang tidak mau berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Rabb kalian telah berfirman, "Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan doa kalian." Innal ladina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, laisa syai'un akramu 'alallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi doa. Doa adalah ruhnya ibadah. Sebab tidak ada satupun ibadah yang kita lakukan kecuali pasti di dalamnya terdapat doa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Seandainya kita mau memperhatikan doa-doa Rasulullah, maka sungguh di dalamnya terdapat bimbingan dan petunjuk. Apabila kita tadabburi, maka di dalam doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat miskah, cahaya dalam kehidupan. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam kitabnya Al-Mu'jamus Shaghir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantunkan sebuah doa yang sangat kita perlukan di dalam hidup kita. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melantunkan doa ini setiap kali selesai dari mengerjakan salat subuh, memberikan sinyal kepada kita bahwa setiap harinya hendaknya kita senantiasa mengusahakan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Rasulullah lantunkan doa ini di pagi hari, sebab waktu pagi adalah waktu yang diberkahi. Rasulullah pernah menyatakan, burika li ummati fi bukuriha, umatku akan diberkahi di waktu paginya. Itulah waktu yang berkah bagi umat Islam. Tidaklah dia mulai mempelajari agama di pagi itu, melainkan dia akan diberkahi oleh Allah. Tidaklah dia memulai harinya dengan amal soleh di pagi itu, melainkan amal solehnya akan diberkahi oleh Allah. Dan tidaklah dia mulai mengais rezeki di waktu pagi, melainkan Allah akan berikan keberkahan pada rezekinya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah 3 perkara. Yang pertama, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah berkata bahwa ilmu yang bermanfaat itu ada 2. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat dari sisi zatnya. Itulah ilmu yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap ilmu yang tidak sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah,
maka itu ilmu yang tidak bermanfaat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzalika wasawisus syayatin. Ilmu, kata beliau, adalah yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, yang bertentangan dengan itu, maka itu hanyalah was-was dari syaitan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Maka setiap ilmu yang tidak diamalkan, setiap ilmu yang disembunyikan dari orang lain, maka itu ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan terkadang bisa menjadi bumerang yang mencelakakan pelakunya. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika? Quran adalah hujjah yang akan membela dirimu, atau justru hujjah yang akan mencelakakan dirimu. Quran akan membela kita pada hari kiamat kalau kita baca Quran dan kita amalkan isi kandungan Quran. Tapi justru bisa menjadi hujjah yang mencelakakan kita kalau kita sekedar baca Al-Quran tapi kosong dari pengamalan. Para jamaah sekalian, oleh karenanya kita senantiasa mengusahakan ilmu yang bermanfaat, karena dengan ilmu inilah kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, mana jalan ke surga dan mana jalan ke neraka. Ilmu inilah yang akan terus mengalir pahalanya sampai kita di kuburan. Rasulullah SAW menyebutkan, idza mata bnu Adam, apabila anak cucu Adam meninggal dunia, inqata anhu sairu amalih illa min thalath, maka akan terputus seluruh amalnya kecuali 3, kata Nabi. Salah satunya au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Itu bisa menjadi amal jariah bagi kita. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan apapun, melainkan minta tambahan ilmu. Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu, ilmu yang bermanfaat. Dan Nabi kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah, ilmu yang tidak diamalkan, atau ilmu yang disembunyikan dari orang lain. Ini yang pertama yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah warizqan thayyiba, rezeki yang baik, rezeki yang halal. Inilah hakikat kezuhudan seorang hamba. Hamba yang zuhud adalah hamba yang mencukupkan dengan yang halal, dan ia akan menjauhkan diri dari yang haram. Walaupun itu berat bagi dirinya, walaupun syahwatnya sangat menginginkannya, tapi dia tahu bahwa rezeki yang halal lah yang akan memberikan berkah dalam hidupnya. Sementara rezeki yang tidak halal, maka itu akan membuat kebinasaan bagi dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dzakarar rajul yutilu safar asy'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama, ya rabbi ya rabbi. Ada seseorang, kata Nabi, yang dia mengadakan perjalanan jauh, berambut kusut masai lagi berdebu, dia menengadahkan tangannya ke atas langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa gudiya bil haram fa anna yustajabulah. Akan tetapi makanannya makanan yang haram, minumannya minuman yang haram, pakaiannya pakaian yang haram, dan ia dikenyangkan dengan yang haram, maka bagaimana bisa doanya akan dikabulkan oleh Allah? Ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita berani bersentuhan dengan yang haram, ketika kita berani mengkonsumsi yang haram, maka jangan harap doa dan permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang halal, jamaah sekalian,
akan menumbuhkan daging-daging yang halal yang akan diberkahi oleh Allah, sementara rezeki yang tidak halal akan tumbuh darinya daging-daging yang haram yang tidak diberkahi oleh Allah. Rezeki yang halal akan menumbuhkan generasi yang soleh, yang taat beribadah kepada Allah, sementara rezeki yang tidak halal akan tumbuh darinya generasi-generasi yang membangkang. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hendaknya seorang muslim merasa cukup dan bersifat dengan sifat qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya dari sesuatu yang halal, dan ia tidak berani menyentuh yang haram. Jangan sampai karena kerakusan kita terhadap dunia, karena ketamakan kita terhadap dunia, kita pun berani mengkonsumsi yang haram. Akhirnya kita pun rugi di dunia, rugi lagi nanti di akhirat, wal iyadu billah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang sudah tidak peduli dari mana dia mendapatkan rezeki, maka itulah tanda kiamat sudah hampir tiba. Rasulullah pernah menyatakan, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadha malah amin halal am min haram. Akan datang suatu zaman, kata Nabi, di mana orang-orang pada zaman itu tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan rezeki, entah dari yang halal, entah dari yang haram. Tak peduli dia. Yang penting perutnya kenyang, yang penting dia punya banyak simpanan. Itu yang ada di pikirannya. Dia tidak memikirkan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma lahmin nabata min haram fannaru ay aulalah. Daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, neraka lebih pantas bagi dirinya, wal iyadu billah. Ini yang dipohonkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, warizqan thayyiba. Ya Allah, berikan kepada saya rezeki yang halal-halal saja. Kemudian yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah amalan yang diterima. Sahabat Ibnu Umar pernah berkata, andaikan saya tahu ada amal saya yang diterima di sisi Allah, niscaya itu lebih saya cintai daripada dunia dan seisinya. Sebab Allah berfirman, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari mereka-mereka yang bertakwa. Amalan tidak akan diterima oleh Allah sampai terpenuhi dua syaratnya. Yang pertama, ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amalan tersebut hanya untuk Allah. Dan yang kedua, ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti contoh dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah amalan seseorang hamba akan diterima oleh Allah. Maka inilah yang dimohonkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Kesudahan yang terbaik hanya bagi mereka yang bertakwa, dan tiada permusuhan kecuali kepada mereka-mereka yang zalim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin.
Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Dialah sesembahan manusia yang terawal hingga manusia yang terakhir. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, seorang nabi yang jujur lagi terpercaya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau. Amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin, kembali aku wasiatkan untuk kita bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita memperhatikan 3 permintaan yang diminta oleh Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan pelajaran bahwa ilmu yang bermanfaat akan membuahkan amalan soleh dan rezeki yang halal. Ilmu yang bermanfaat jangan sampai membuat kita lalai dan lupa dari beramal dan mencari rezeki yang halal. Sebagaimana amalan jangan sampai membuat kita bermalas-malasan dari mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak menuntut ilmu dan melakukan amalan-amalan soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan minta ilmu yang bermanfaat, sebab ilmu adalah dasar dari itu semua. Ilmu akan membuahkan amal soleh. Ilmu akan menyebabkan rezeki yang kita cari adalah rezeki yang halal. Karena betapa banyak amalan tidak soleh gara-gara tidak dibangun di atas ilmu yang benar. Betapa banyak rezeki-rezeki yang haram, yang tidak halal, disebabkan oleh ilmu yang tidak bermanfaat. Maka ini adalah hal yang kita butuhkan dalam hidup kita. Nabi SAW senantiasa melantunkan doa ini setiap kali selesai dari mengerjakan sholat subuh. Hendaknya senantiasa kita amalkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufur wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azimul jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.